Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 yang soleh dan solehah, ketemu lagi dalam lanjutan pembelajaran matematika pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan bagian 1. Ya, sengaja ini Padiar bagi 2 karena memang ada kendala teknis di dalam pembuatan rekamannya. Baik, penjumlahan pecahan. Yang pertama, ini ada penjumlahan persen, penjumlahan desimal, penjumlahan pecahan biasa, dan penjumlahan campuran. Di dalam bagian 1 ini ya, kita akan membahas tentang penjumlahan persen ya, dan penjumlahan desimal. Ini penjumlahan persen dan penjumlahan desimal adalah bagian yang termudah dari penjumlahan pecahan dibandingkan dengan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke teman-teman, berikutnya syarat di dalam penjumlahan pecahan ya. Mohon diingat bahwa syarat di dalam penjumlahan pecahan yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Apapun bentuk pecahan tersebut, maka untuk bisa dijumlahkan penyebutnya harus disamakan. Dan di dalam penjumlahan pecahan yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya, yaitu angka yang ada di atas. Angka yang ada di bawah, yaitu penyebut, ini kita samakan. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Lanjut, kita masuk kepada materi pertama, penjumlahan persen. Ingat, persen maknanya adalah per 100. Ya, maka di dalam syarat penjumlahan pecahan, ya kita harus menyamakan penyebutnya. Dan penyebut di dalam persen ini semuanya sudah 100 karena arti dari persen itu adalah per 100. Maka ketika kita nanti menemui penjumlahan persen, contoh misalkan sini 20% tambah 75%, maka kita harus ingat 20% maknanya adalah 20 per 100 ya. 75% maknanya adalah 75 per 100. Nah, penyebutnya ya angka yang di bawah ini sudah sama. Maka kamu tinggal menjumlahkan angka yang ada di atas. 20 tambah 75 sama dengan 95 per 100. Atau langsung kita rubah dalam bentuk pecahan persen, 95%. Paham ya? Oke, lanjut. 15 tambah 65 ya. Langsung dijawab berapa? Iya betul, 80%. Kemudian lanjut lagi, 125% tambah 45%. Ya, berapa nak? Iya betul, 125 tambah 45 hasilnya adalah 170%. Ini mudah, persen dan penjumlahan yang mudah di dalam bentuk pecahan. Karena ini sudah sama, terutama untuk persen, dia sudah sama penyebutnya. Lanjut. Penjumlahan desimal. Ingat, syarat di dalam penjumlahan pecahan kita adalah menyamakan penyebutnya. Nah, di dalam desimal kita samakan penyebutnya dengan cara sejajarkan letak tanda komanya. Dia ulangi. Untuk penjumlahan desimal kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara sejajarkan letak tanda komanya. Oke, bisa dipahami? Oke, langsung kita latihan soalnya. Lihat, 0,25 ditambah 0,135. Yang di sini di belakang tanda koma ada 2 angka. Yang di sini di belakang tanda komanya ada 3 angka. Ya, sering terjadi ya teman-teman kita ini menjumlahkan pecahan desimal dengan menyamakan belakangnya. 6 disamakan dengan 5 belakangnya. Padahal di dalam penjumlahan pecahan desimal ya, yang harus kita lakukan adalah kita mensejajarkan letak tanda komanya dahulu. Nih, 0,25, 0,136. Sejajarkan letak tanda komanya. Oke, sudah sejajar, baru kita jumlahkan. 6, 5 tambah 3, 8, 2 tambah 1, 3.
koma 0. Oke? Berapapun jumlah angka di belakang koma, ya, yang harus kamu lakukan tetap sejajarkan letak tanda komanya. Oke, bisa dimengerti? Oke. Lanjut, contoh berikut 0,12 tambah 0,8. Sejajarkan letak tanda komanya. Oke, sudah sejajar. Jumlahkan. Oh, betul. 0,92. Lanjut. 0,7136 ditambah 2,03. Ingat, sejajarkan letak tanda komanya. Ya, untuk jumlah desimal sejajarkan ya, letak tanda komanya. Sejajar? Oke, sejajarkan. Ya. Berapa hasilnya? Betul sekali. 2,7435. Ini untuk penjumlahan desimal. Kuncinya adalah kita sejajarkan letak tanda komanya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Mudah ya? Oke. Kita selesai, kita lanjut ke part 2 ya. Ditonton juga ya, karena memang ada kendala teknis di dalam penyampaian pembuatan video. Baik, demikian untuk bagian pertamanya, yang kita akan bertemu kembali di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.